Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali pada materi pembelajaran biologi. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, anak-anak silahkan terlebih dahulu isi absensi pada link yang telah Ibu berikan di Google Classroom. Nah, baik anak-anak, di sini Ibu akan mengecek terlebih dahulu kesiapan kalian untuk menerima pembelajaran hari ini. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Baik anak-anak, di sini Ibu ingin bertanya. Nah, ketika kita menghirup udara yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan berubah menjadi oksigen. Nah, kalian apakah pernah terbesit di dalam benak kalian bahwasanya udara atau oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita itu bagaimana sih cara mendistribusikannya atau bagaimana sih cara untuk mengedarkan ke dalam tubuh kita? Nah, ketika kita makan, zat-zat makanan yang dimakan oleh tubuh kita itu harus teredarkan ke seluruh tubuh kita agar tubuh kita itu sehat dan berenergi. Nah, bagaimana sih caranya zat-zat makanan itu bisa teredarkan atau terdistribusikan ke seluruh tubuh kita? Ada yang tahu anak-anak? Nah, ternyata di dalam tubuh kita itu terdapat suatu sistem yang dinamakan dengan sistem transportasi. Nah, sistem transportasi ini berfungsi untuk menghantarkan seluruh zat-zat kehidupan ke seluruh tubuh kita. Misalnya seperti oksigen dan sari-sari makanan. Nah, anak-anak, ketika kita terjatuh dan tubuh kita mengeluarkan darah, mengapa tubuh kita tidak terus-menerus mengeluarkan darah tersebut? Nah, apakah ada yang tahu anak-anak? Nah, ketika anak-anak mempelajari mengenai sistem sirkulasi ini, nantinya anak-anak akan mengetahui bagaimana caranya darah tidak terus-menerus keluar dari tubuh kita. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan mengenai sistem sirkulasi yang akan Ibu bahas pada hari ini, di sini Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan bagian-bagian darah, sel-sel darah, dan plasma darah. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan beberapa golongan darah. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan pembekuan darah. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan struktur dan fungsi beserta ruang dan katup jantung. Nah, anak-anak, kita masuk ke dalam pembahasan mengenai sistem sirkulasi. Nah, sistem peredaran darah ini mempunyai peranan penting bagi keberlangsungan metabolisme tubuh ini. Nah, zat-zat makanan yang dihasilkan pada sistem pencernaan akan diproses dan disalurkan ke dalam seluruh tubuh kita. Tidak hanya zat-zat makanan saja, zat-zat lain seperti karbon dioksida dan oksigen akan didistribusikan ke seluruh tubuh kita. Nah, baik anak-anak, di sini kita akan membahas mengenai sistem sirkulasi atau biasa disebut dengan sistem peredaran darah atau sistem transportasi. Nah, sistem transportasi ini yaitu suatu sistem yang terdapat di dalam tubuh kita atau di dalam tubuh manusia. Nah, di dalam sistem peredaran darah ini melibatkan jantung, darah, dan pembuluh darah. Nah, di dalam sistem peredaran darah ini terdapat kata kardiovaskular. Nah, kardio itu diambil dari kata jantung dan vaskular itu diambil dari kata pembuluh darah. Jadi, sistem peredaran darah ini biasa disebut juga dengan sistem kardiovaskular. Nah, yang fungsinya itu untuk mengedarkan atau memindahkan suatu zat dari atau ke sel-sel tubuh lainnya. Baik anak-anak, kita masuk ke dalam pembahasan mengenai darah. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai darah, kita harus tahu terlebih dahulu karakteristik
darah itu seperti apa? Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu karakteristik darah itu seperti apa? Nah, yang pertama, darah itu termasuk ke dalam jenis jaringan ikat. Kemudian, darah memiliki rasa dan bau yang khas. Kemudian, darah memiliki pH sekitar 7,4. Nah, dari 7,35 sampai 7,45. Nah, kemudian warna darah ini bervariasi. Ada yang merah terang sampai merah gelap. Kemudian, volume darah pada tubuh manusia itu sekitar 5 liter dan selisih antara darah laki-laki dan darah perempuan itu hanya sedikit selisihnya. Dalam tubuh kita itu yang paling banyak memiliki darah itu adalah daripada laki-laki, karena biasanya laki-laki itu mempunyai tubuh yang lebih besar daripada wanita. Nah, kalau kita lihat darah itu berwarna merah, padahal di dalamnya itu terdapat cairan ataupun plasma dan sel-sel darah. Nah, jadi komponen darah itu tidak hanya cairan yang berwarna merah saja, melainkan di dalamnya itu terdapat plasma darah dan sel-sel darah, di mana plasma darah itu adalah cairan yang berwarna kuning dan berfungsi untuk mengangkut nutrisi ke seluruh tubuh. Nah, di mana plasma darah ini terdiri dari 92% air, kemudian 8%-nya itu terdiri dari hemoglobin, protein, glukosa, dan elektrolit ataupun ion-ion. Nah, untuk selanjutnya terdapat sel-sel darah. Nah, sel-sel darah ini terdiri dari 3. Yang pertama itu ada sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Sel darah merah biasa disebut dengan eritrosit, sel darah putih bisa disebut dengan leukosit, dan keping darah biasa disebut dengan trombosit. Nah, ini darah apabila diendapkan menggunakan alat sentrifugasi, maka endapan yang paling bawah itu akan berada sel darah merah ataupun bisa disebut dengan eritrosit. Nah, eritrosit ini berada sekitar 45%. Kemudian, yang paling atas cairannya itu terdapat plasma darah. Nah, plasma darah ini sekitar 55%. Kemudian yang paling tengah yang garis hijau itu, nah di sana terdapat 1% yang terdiri dari leukosit dan trombosit. Itu ya anak-anak, kadar dari masing-masing komponen darah. Nah, kemudian kita akan bahas satu persatu mulai dari sel darah merah. Nah, baik anak-anak, kita masuk ke dalam pembahasan mengenai sel darah merah atau biasa disebut dengan eritrosit. Nah, eritrosit ini bisa disebut dengan sel darah merah karena darahnya itu berwarna merah. Kenapa darah bisa berwarna merah? Karena di dalamnya terdapat suatu pigmen, yaitu pigmen hemoglobin. Jadi, pigmen hemoglobin itu yang membawa warna menjadi merah. Kemudian, merahnya itu bervariasi. Ada merah pucat dan ada merah gelap. Normalnya adalah 4-5 juta sel per milimeter kubik pada wanita dan 5-6 juta sel per milimeter kubik pada laki-laki. Jadi, fungsi dari hemoglobin itu adalah untuk mengikat oksigen ataupun karbon dioksida. Kenapa pria lebih banyak dibandingkan dengan perempuan? Karena biasanya dilihat dari ukuran tubuhnya pun laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Kemudian dilihat dari aktivitas laki-laki lebih berat dibandingkan dengan perempuan. Hingga volume darah yang terdapat pada tubuh pun lebih besar laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Kemudian bentuk dari eritrosit itu bulat bikonkav, gepeng ataupun cekung, gepeng di tengahnya dan tebal di sisinya. Dia itu tidak memiliki inti sel dan berukuran 1 mikron di tengah dan tebal sisinya 2 mikron. Nah, baik anak-anak, kita masuk ke dalam pembahasan mengenai sel darah putih atau biasa kita sebut dengan leukosit. Nah, leukosit ini berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi kuman-kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan dibunuh oleh leukosit. Nah, leukosit ini terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu ada granulosit dan agranulosit. Nah,
Granulosit ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada basofil, yang kedua ada neutrofil, dan yang ketiga ada eosinofil. Kemudian agranulosit ini terdiri dari 2. Yang pertama itu ada monosit dan yang kedua ada limfosit. Nah, anak-anak bisa melihat sendiri bagaimana perbedaan masing-masing dari bentuk leukosit. Nah, jumlah normal pada orang dewasa itu 4.500 sampai 10.000 sel per milimeter. Nah, ini pada orang dewasa. Sedangkan pada bayi ataupun anak kecil dan ibu hamil, jumlahnya itu lebih besar. Nah, baik anak-anak, untuk slide selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai keping darah atau biasa disebut dengan trombosit. Nah, keping darah ini merupakan fragmen sel tanpa nukleus yang berasal dari megakariosit raksasa multinukleus dalam tulang sumsum. Kemudian, ukuran dari trombosit ini setengah dari ukuran sel darah merah dan sitoplasmanya terbungkus oleh membran plasma. Nah, untuk fungsi dari trombosit ini adalah sebagai homeostatis penghentian perdarahan dan sebagai perbaikan pembuluh darah yang robek. Nah, untuk jumlah normal dari trombosit atau keping darah ini sekitar 150.000 sampai 400.000 sel per milimeter kubik darah. Nah, jumlah ini bisa menurun drastis apabila ada sesuatu yang menyerang. Misalnya kita terkena penyakit TBD, maka otomatis jumlah trombosit yang berada di dalam tubuh kita itu akan langsung berkurang. Nah, baik anak-anak, untuk slide selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai golongan darah dan tipe darah. Nah, golongan darah atau penggolongan darah ini bisa kita lihat pada 2 sistem. Yang pertama itu ada sistem ABO dan yang kedua ada sistem Rhesus. Nah, yang pertama sistem ABO. Penggolongan sistem ABO ini diklasifikasikan berdasarkan ada tidaknya aglutinogen. Nah, aglutinogen atau antigen A dan antigen B yang terdapat pada permukaan eritrosit ataupun sel darah merah. Kemudian yang kedua bisa diklasifikasikan dari ada tidaknya agglutinin ataupun antibodi A dan antibodi B yang terdapat pada tubuh kita. Nah, baik anak-anak, untuk penggolongan darah selanjutnya yaitu sistem Rhesus. Nah, penggolongan darah sistem Rhesus ini bisa dilihat dari ada tidaknya antigen yang berada pada permukaan eritrosit. Nah, misalnya anak-anak akan melakukan tes golongan darah dan hasilnya itu A positif dan A negatif. Nah, positif dan negatif ini dilihat dari ada tidaknya antigen Rhesus yang berada pada permukaan eritrosit kalian. Nah, misalnya kalian A positif, berarti A positif itu adalah adanya antigen Rhesus yang berada pada permukaan eritrosit kalian. Apabila A negatif berarti kebalikannya, berarti dia itu tidak memiliki antigen Rhesus yang berada pada permukaan eritrosit kalian. Nah, baik anak-anak, ini adalah gambar dari contoh sampel darah. Nah, misalnya golongan darah A, ketika dideteksi serum anti A itu tidak menggumpal dan dideteksi serum anti B itu menggumpal, kemudian dideteksi oleh serum anti AB itu tidak menggumpal, maka itu adalah golongan A. Kemudian apabila dideteksi oleh serum anti A itu menggumpal, dideteksi oleh serum anti B itu tidak menggumpal, dan dideteksi oleh serum anti AB itu tidak menggumpal, dia adalah golongan darah B. Kemudian apabila dideteksi oleh serum anti A, anti B, dan anti AB itu tidak ada penggumpalan, maka itu adalah golongan darah AB. Kemudian apabila dideteksi oleh serum anti A, serum anti B, dan serum anti AB-nya itu ada penggumpalan semuanya, maka itu adalah contoh dari golongan darah O. Nah, baik anak-anak, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai mekanisme pembekuan darah. Nah, mekanisme pembekuan darah ini di dalamnya terdapat trombosit. Trombosit ini berperan penting dalam proses pembekuan darah, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi ya anak-anak. Nah, di sini trombosit ini akan pecah. Nah, trombosit yang pecah ini akan mengeluarkan trombokinase. Nah, trombokinase ini dibantu oleh kalsium dan vitamin akan mengubah
dikombin menjadi trombin. Nah, fibrin ini yang berfungsi untuk penyembuhan luka atau penghentian perdarahan. Nah, anak-anak, untuk slide selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai jantung. Jantung merupakan organ utama pada sistem sirkulasi. Nah, jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita. Nah, jantung ini berukuran 300 gram atau sama dengan kepalan tangan pemiliknya. Kemudian, dinding jantung ini berasal dari jaringan kuncir padat yang akan membentuk jaringan otot dan kerangka fibrosa. Kemudian, otot jantung ini beranastomosis secara erat dan bercabang-cabang. Nah, anak-anak, untuk slide selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai ukuran dan bentuk dari jantung. Nah, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, bahwasannya di dalam jantung itu terdiri dari dinding jantung. Nah, dinding jantung ini berasal dari jaringan ikat kuncir yang nantinya itu akan membentuk otot jantung dan kerangka fibrosa. Kemudian di dalam jantung ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama itu ada lapisan pembungkus luar atau disebut dengan perikardium, kemudian ada otot jantung atau miokardium, dan ada endokardium atau biasa disebut dengan pembatas luar jantung. Nah, baik anak-anak, untuk slide selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai ruang jantung. Nah, ruang jantung manusia ini terdiri dari 4 ruangan. Yang pertama ada serambi kanan, yang kedua ada serambi kiri, yang ketiga ada bilik kanan, dan yang keempat ada bilik kiri. Nah, yang pertama itu ada serambi kanan. Serambi kanan ini berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh yang mengandung karbon dioksida ataupun darah kotor. Yang kedua ada serambi kiri. Serambi kiri ini berfungsi untuk menerima darah dari paru-paru yang mengandung karbon dioksida ataupun darah bersih. Kemudian ada yang ketiga itu ada bilik kanan. Bilik kanan ini berfungsi untuk menerima darah dari serambi kanan dan memompanya ke paru-paru. Kemudian yang keempat ada bilik kiri. Bilik kiri berfungsi untuk menerima darah dari serambi kiri dan memompanya ke seluruh tubuh. Nah, anak-anak, di dalam jantung juga terdapat katup, yaitu terdiri dari 4 katup. Yang pertama ada katup pulmonalis, yang kedua ada katup bicuspidalis, yang ketiga ada katup tricuspidalis, dan yang keempat ada katup aorta. Yang pertama katup pulmonalis. Nah, katup pulmonalis ini berfungsi untuk mengatur aliran darah dari ventrikel kanan ke paru-paru yang kaya oksigen. Yang kedua adalah katup bicuspidalis. Nah, katup bicuspidalis ini mengatur aliran darah dari paru-paru yang melewati antrium kiri ke ventrikel kiri. Kemudian yang ketiga itu ada katup tricuspidalis. Katup tricuspidalis ini mengatur aliran darah dari antrium kanan ke ventrikel kanan. Kemudian yang keempat itu ada aorta. Aorta ini berfungsi untuk mengatur aliran darah dari ventrikel kiri ke aorta, yang kemudian darah yang kaya oksigen itu akan disebarkan ke seluruh tubuh. Baik anak-anak, untuk selanjutnya, selain jantung sebagai organ utama dari sistem sirkulasi, di sini juga terdapat pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini adalah serangkaian tuba tertutup yang bercabang dan membawa darah dari jantung ke jaringan, kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, di dalam pembuluh darah ini terdiri dari 3 pembuluh. Yang pertama itu adalah pembuluh darah nadi atau disebut dengan pembuluh darah arteri, kemudian ada pembuluh darah balik atau bisa disebut dengan pembuluh darah vena, dan yang terakhir ada pembuluh darah kapiler. Nah, baik anak-anak, untuk selanjutnya di sini terdapat pembuluh darah nadi atau biasa disebut dengan pembuluh darah arteri. Nah, pembuluh darah nadi ini berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke jaringan. Nah, pembuluh darah ini berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke jaringan. Nah, pembuluh darah ini, pada umumnya pembuluh darah ini banyak mengandung oksigen kecuali pada pembuluh darah nadi pulmonalis. Karena pembuluh darah nadi pulmonalis ini
banyak mengandung karbon dioksida. Nah, arteri yang keluar langsung dari ventrikel kiri biasa disebut dengan aorta. Dan percabangan arteri biasanya disebut dengan arteriol. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai pembuluh darah kapiler. Nah, pembuluh darah kapiler ini merupakan saluran mikroskopik untuk pertukaran gas, nutrisi, dan zat-zat sisa pada darah dan jaringan. Kemudian, kapiler ini merupakan penghubung antara anterior dan frenula. Kemudian, pembuluh darah kapiler ini seluruh jaringan memiliki kapiler kecuali pada kartilago, pada kuku, pada rambut, dan pada kornea mata. Kemudian, pembuluh darah kapiler ini strukturnya itu paling tipis dibandingkan dengan pembuluh darah vena dan pembuluh darah nadi. Nah, baik anak-anak, di sini Ibu akan menyimpulkan terlebih dahulu materi yang telah disampaikan pada hari ini. Jadi, kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini adalah yang pertama itu terdapat sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi ini memiliki peran penting di dalam tubuh kita. Jadi, zat-zat makanan yang telah kita cerna melalui proses sistem pencernaan nantinya hasilnya akan disalurkan oleh sistem peredaran darah. Nah, jadi di dalam sistem peredaran darah ini terdiri dari 3 sel darah. Yang pertama itu ada sel darah merah atau biasa disebut dengan eritrosit, sel darah putih atau trombosit, dan keping darah. Kemudian juga di sini juga di dalam darah terdapat plasma darah atau cairan darah. Kemudian, nah untuk selanjutnya yaitu sistem penggolongan darah. Sistem penggolongan darah ini ada 2. Yang pertama itu ada sistem AOB dan yang kedua itu ada sistem resus. Nah, sistem AOB ini dilihat dari ada tidaknya aglutinogen dan aglutinin. Kemudian sistem resus juga dilihat dari ada tidaknya antiresus. Terdapat mekanisme pembekuan darah. Nah, trombosit berperan penting dalam proses mekanisme pembekuan darah. Kemudian trombosit di sini akan pecah dan akan menghasilkan trombokinase. Selanjutnya yaitu mekanisme pembekuan darah. Nah, mekanisme pembekuan darah yang berperan pentingnya itu yaitu adalah trombosit. Nah, untuk selanjutnya itu adalah jantung. Nah, di dalam jantung terdapat 4 ruang. Yang pertama itu ada serambi kanan, yang kedua serambi kiri, yang ketiga bilik kanan, dan yang keempat adalah bilik kiri. Kemudian jantung juga memiliki 4 katup. Yang pertama itu ada katup pulmonalis, yang kedua ada katup bikuspitalis, yang ketiga ada katup trikuspitalis, dan yang keempat ada katup aorta. Kemudian yang terakhir yaitu pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini terdiri dari 3. Yang pertama itu ada pembuluh darah nadi, yang kedua ada pembuluh darah kapiler, dan yang ketiga ada pembuluh darah vena. Nah, anak-anak, untuk kesimpulan materi pada hari ini sudah Ibu sampaikan. Nah, anak-anak, silahkan tuliskan kesimpulan materi yang telah kalian pahami pada hari ini, kemudian tulis di dalam buku tulis, agar nanti kalian apabila menghafal bisa dengan mudah untuk memahaminya. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya silahkan kerjakan post-test yang telah Ibu upload pada Google Classroom, dan jangan lupa untuk mengumpulkan sesuai dengan ketentuan yang telah Ibu berikan di Google Classroom. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Jangan lupa untuk membaca terlebih dahulu materi yang akan disampaikan untuk minggu selanjutnya, yaitu mengenai kelainan-kelainan pada sistem sirkulasi. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatannya, memakai masker dan mencuci tangan setiap waktu, dan keep healthy. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.